Dan kalau seandainya keputusan pengadilan tidak dipercayai oleh rakyat, apa yang akan terjadi itu ya? Legalitas tanpa legitimasi. Legalitas tanpa legitimasi ya. Tidak pernah dalam sejarah sengketa pemilihan presiden disertai dengan begitu banyak orang mau terlibat dalam amicus curiae. Dan yang terakhir kemarin kami dengar dari Ibu Megawati. Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini, tapi maaf ya, menurut saya jauh lebih jelek dari pemilu-pemilu sebelumnya, menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjaga kewarasan. Hari ini kita diskusi lagi dengan salah seorang, mungkin bukan pakar, bagawan kewarasan. Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Sehat Buya? Alhamdulillah setelah puasa. Sumu tasihu kata Rasulullah yang benar. Artinya berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan sehat. Sehat. Dan syukur yang terasa betul. Dalam sehat ada kewarasan, untuk karena waras terus ada kesehatan. Iya, orang yang sehat ya akan bisa berpikir waras. Tapi kalau orang nggak sehat, kadang-kadang terganggu kewarasannya. Ya. Makanya bangsa ini juga harus sehat, kita buat sehat. Supaya mereka bisa berpikir dengan waras. Betul. Jadi teman-teman, kebetulan sekali sidang-sidang berkaitan dengan Pilpres, Mahkamah Konstitusi selama ini hanya membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan proses persidangan. Fakta, peristiwa, alat bukti, ahli. Kita jarang sekali mengungkap esensi dari persidangan. Bagaimana mewujudkan keadilan. Dan letak hakim dalam seluruh posisi itu menjadi sangat penting selain teman-teman lawyers yang ada di situ. Kita akan mendiskusikannya dengan Buya. Iya. Lihat persidangan MK Buya. Iya. Soal Pilpres. Iya. Apa komentar pertama yang paling menarik apa? Ada keraguan saya. Keraguan saya tentang kemungkinan bisanya para hakim ini membuat keputusan yang berkeadilan. Karena hasil bacaan saya dan hasil pengamatan saya serta budaya yang ada di negara kita, akhir-akhir ini saya lihat kemandirian hakim itu benar-benar terusik. Di antara penyebab itu adalah karena hakim-hakim yang ada itu juga banyak tersangkut dengan masalah. Sehingga kalau seandainya dia berbuat di luar keinginan orang-orang tertentu, maka tidak mustahil ya kasus-kasus dia dan masalah-masalah dia itu akan diangkat. Dan secara saya, hakim itu juga manusia ya. Tidak mustahil juga ada rasa takut. Gitu. Oleh karena itu kita memang berharap ya para hakim di Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya sekedar melihat masalah yang terjadi di antara sesama kita ya, tapi dia juga harus menempatkan diri sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi secara berkeadilan. Jadi pekerjaan hakim Mahkamah Konstitusi ini memiliki dua dimensi. Dimensi yang berhubungan dengan masalah muamalah, hubungan antar sama kita, tapi juga dimensi yang bersifat ilahiyah. Ya. Dia harus mempertanggungjawabkan keputusan yang akan dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, dia sebagai seorang hakim harus memiliki integriti. Dia sebagai hakim harus fokus kepada usaha untuk menegakkan kebenaran. Dan kalau seandainya dia sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan sudah memutuskan masalahnya, jika dia benar, dia akan dapat pahala 2. Tapi jika dia salah,
dia akan mendapatkan pahala 1 di sisi Allah. Tapi Kalau syaratnya dia betul-betul adalah sebagai seorang hakim ya, yang baik dan benar dan sadar bahwa dia tidak hanya bertanggung jawab kepada sama, tapi dia juga harus bertanggung jawab kepada Allah, yang itu nanti akan dia pertanggungjawabkan di hari akhir di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu saya betul-betul menginginkan para hakim ini ya supaya jangan sampai mau ditekan. Jangan sampai para hakim ini tidak memiliki integriti, ya, karena dia bisa saja selamat di dunia, ya, tapi bisa tidak selamat di akhirat. Gitu. Oleh karena itu ya saya terus terang saja ya sangat mengharapkan supaya para hakim ini betul-betul bisa ya secara bebas ya dan sesuai dengan ilmu yang dia miliki gitu kan. Dia bisa membuat keputusan yang baik dan terbaik bagi bangsa dan negara. Ya. Begitu. Ada yang khas dalam persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi bila dibandingkan dengan hakim yang lain dari Mahkamah Agung maupun pejabat lain. Karena salah satu syaratnya adalah kenegarawanan dan itu tidak pernah ada. Itu sebabnya dianggap bahwa hakim konstitusi ini adalah hakim-hakim yang sudah selesai dengan masalahnya sendiri dan hakim-hakim yang memang harus menegakkan marwah kewibawaan dan kehormatan keadilan. Karena kan Buya, salah satu hal yang paling utama kalau dibaca soal Al-Hadid ayat 25, Allah menurunkan kitab suci dan mengutus rasulnya itu untuk mengajarkan keadilan. Dan representasi keadilan itu adalah pengadilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Gimana menurut pendapat Buya? Ya, jadi seorang hakim itu harus takut kepada Tuhan. Dan tidak perlu takut kepada manusia. Oleh karena itu, seorang hakim tidak akan membuat keputusan kalau seandainya keputusan itu rasa-rasanya tidak akan mendapat ridho dari Allah. Timbul pertanyaan, kapan seorang hakim itu akan diridhoi oleh Allah kalau dia menjadikan kebenaran sebagai acuan dan dasar dia di dalam membuat keputusan. Maka itu saya katakan tadi dalam hadis Nabi itu, karena acuannya adalah kebenaran, lalu dia berijtihad ya dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus yang dihadapi, lalu dia benar, pahala 2. Tapi kalau dia udah berusaha sekuat tenaga dia mengeluarkan seluruh ilmunya, kemampuannya, segala-galanya, ternyata salah, dia masih dihormati oleh Allah dengan ganjaran 1 pahala. Jadi sebenarnya hakim ini kakinya separuh sudah di surga sebenarnya. Tinggal lagi yang separuh lagi ya. Kalau seandainya dia itu memenangkan kebatilan, maka batallah dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau saya kakinya sudah separuh di surga, lalu dia memutus sesuatu itu sesuai dengan kebenaran, maka sempurnalah kakinya kedua-duanya di dalam surga. Ada satu, saya nggak tahu ini apa, cuma saya pernah membaca 2 dari 3 hakim kakinya di neraka. 2 dari 3 hakim. Iya, betul itu ya. Jadi apa namanya? Ya seperti itulah posisi hakim ya. Dia akan bernilai tinggi di sisi Allah jika dia berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan imbalannya oleh Tuhan adalah dia dimasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau saya sudah kebatilan yang dia menangkan ya berarti dia sudah mencampakkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi oleh karena itu ya menjadi hakim ini ya tidak mudah ya.
orang berebut-rebut menjadi hakim gitu ya. Ya sebenarnya dia masuk ke satu masalah, ke satu kawasan yang sangat berisiko ya. Jika seandainya dia itu misalkan silau oleh hal-hal yang bersifat duniawi, ya sudah selesai lah. Dia di dunia boleh kaya raya, tetapi di akhirat dia salah satu orang yang akan menjadi bara api neraka. Iya. Ada beberapa case, Bu ya, ini termasuk di Mahkamah Konstitusi kan. Ketua Mahkamah Konstitusinya sendiri kemarin terbukti melakukan pelanggaran etik. Sampai kemudian Pak Ketua terdahulu, Anwar Usman, itu tidak menjadi bagian dari hakim yang memeriksa kasus Pilpres ini. Sengketa pemilihan presiden ini. Itu kan artinya MK ingin membangun marwahnya nih. Nih, yang punya potensi konflik of interest, saya tidak ikutkan. Betul. Karena konflik of interest kalau dalam ilmu anti korupsi itu the parents of the corruptions itu adalah konflik kepentingan gitu kan. Betul. Nah, itu ada itu. Terus kedua, dalam sejarah di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi yang kena kasus korupsi juga ada. Ya, itu jadi saya ingin mengatakan dalam bahasa positif nih, Bu ya. Mahkamah Konstitusi kali ini punya peran yang sangat strategis sekali untuk mengembalikan marwah dan kehormatan MK. Dan sekaligus memutus fakta kecurangan, sebagian orang mengatakan kecurangan nih, yang akan terjadi dan akan membuat bangsa ini dinistakan. Ya, kalau bagi saya ya, yang dilihat dan dilirik oleh hakim dalam kasus Pilpres ini, tidak hanya menyangkut keadilan substantif, tapi juga menyangkut masalah keadilan prosedural. Jadi hakim harus melihat prosedurnya memang sudah benar atau prosedurnya masih belum benar. Dan dalam hal itu hakim harus bersikap. Kemudian kedua, hakim juga melihat dari segi substansi. Ini substansinya sudah benar atau belum benar. Dan hakim tugasnya adalah mencari kebenaran dalam substansi dan mencari kebenaran dalam proses. Gitu. Jadi kalau seandainya misalkan prosesnya tidak benar, itu tidak bisa. Kalau substansinya dan keputusan dia tidak benar, itu juga tidak bisa ya. Makanya bagi saya ada seorang nabi ya, namanya Nabi Nuh. Umurnya 950 tahun. Jadi selama itulah dia mengajak umatnya untuk supaya masuk agama Islam. Tetapi yang ikut dia hanya 80 orang cuma. Selama rentang waktu selama 10 tahun itu hanya 80 orang. 950 tahun cuma 80 orang. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi hasil ya, itu Nabi Nuh itu nabi yang paling gagal itu ya. Umur sepanjang itu kok hanya 80 orang yang bisa dia ajak untuk ikut dia. Tetapi oleh Tuhan dia masuk ke dalam salah satu orang dari 5 nabi terbesar yang disebut Ulul Azmi. Itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan sangat menghormati Nabi Nuh? Karena tantangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh ini dalam berdakwah luar biasa. Ya, tantangannya itu dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar sudah jelas lah ya. Tapi yang paling berat itu kan dari dalam. Dari istrinya, dari anak-anaknya, itu kan ya. Itu. Nah, oleh karena itu kan kita sebagai manusia bagaimanapun juga ya, kadang-kadang kita juga ingin membela istri kita. Benar atau salah, ada istri saya harus saya bela kan begitu ya. Benar atau salah, ada anak saya dan saya harus bela kan begitu kan ya. Dan Nabi Nuh pun ketika terjadi banjir besar itu, kan dia melihat anaknya yang tidak mau ikut dia kan. Terus kata Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah engkau ke perahu yang kami tumpang ini. Kata anaknya, tidak, saya akan mendaki bukit ini dan saya akan menyelamatkan diri saya ke sana.
Tiba-tiba ombak besar datang dan ternyata anaknya disapu oleh ombak tersebut gitu kan. Lalu kata Nabi Nuh bersedih, lalu kata Tuhan, dia adalah anakku ya Allah. Kata Tuhan, dia bukan anak kamu. Tuh. Dan saya lebih tahu dari kamu, kata Tuhan kan. Jadi nampaknya ya Tuhan itu sangat menghargai perjuangan ya dari seseorang dalam menegakkan agamanya dan dalam menegakkan kebenaran serta keadilan. Makanya saya melihat ya tugas hakim ini adalah tugas yang sangat-sangat mulia. Tapi kalau seandainya hakim sudah tidak lagi memiliki integriti, maka menurut saya akan terjadi kemafsadatan. Oleh itu ada kata-kata yang menarik dari Imam Syafi'i dan itu akhirnya menjadi kaidah dalam ilmu usul fikih. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya. Apa saja yang dilakukan oleh imam, apakah itu presiden, menteri, hakim gitu ya, yang terkait dengan rakyat, itu semuanya harus diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Kalau saya pakai istilah Pak Bambang tadi, dia harus menjadi negarawan, bukan jadi politisi, dia bukan jadi pedagang, gitu. Jadi oleh karena itu hakim-hakim itu adalah orang-orang yang memang ya menurut saya tidak layaklah seseorang menjadi hakim kalau seandainya dia tidak memiliki integriti, kalau seandainya dia tidak berakhlak, kalau dia tidak menjunjung tinggi masalah morality. Oleh itu saya setuju sependapat itu. Kalau ada hakim yang ternyata punya vested interest, maka hakim itu akan menjadi hakim yang tidak bisa dipercaya. Ya, karena keputusan yang dia buat pasti akan membuat orang yang dia jatuhi hukuman tidak akan puas dan tidak akan percaya. Dan kalau seandainya keputusan pengadilan tidak dipercayai oleh rakyat, apa yang akan terjadi itu ya? Legalitas tanpa legitimasi. Legalitas tanpa legitimasi ya. Itu, dan saya memang secara pribadi maaf ya, saya memang prihatin dengan dunia peradilan di tanah air hari ini. Ya, apalagi seperti dikatakan Profesor Dr. Mahfud MD. Kalau dahulu di zaman Orde Baru, korupsi itu hanya di sekitar lembaga eksekutif. Tapi sekarang sudah menjalar ke lembaga legislatif dan ke lembaga yudikatif. Jadi hakim-hakim pun sekarang sudah mulai berbisnis ya. Hakim-hakim ini sekarang juga sudah mulai memperdagangkan hukum. Dan saya berharap mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak masuk ke dalam kategori yang kelompok orang yang menjadikan hukum sebagai komoditi. Saya berharap mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka, menunjuki mereka, menuntun mereka, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang benar-benar akan bisa menciptakan dan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara kita ke depan. Buya, tadi ada ibroh tuh dari hikayat Nabi Nuh. Proses itu harus diperhatikan, jangan hanya melihat hasil. Artinya itu yang diajukan oleh para pemohon sebenarnya. Jangan lihat hasil suaranya, tapi proses rekapitulasinya itu, tahapan-tahapannya dilakukan secara azas dan prinsip nggak, azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik nggak, terutama jujur, adil, dan rahasia, bebas. Itu tiga itu. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi jangan hanya menyelesaikan sengketa hasil, tapi juga harus melihat proses. Sebenarnya tahun 2019 itu sudah mulai masuk ke situ, Bu ya. Karena pada saat itu lawyers dari kelompok yang mengajukan permohonan mengatakan, Pak Wapres, Anda itu konflik of interest karena menjadi komisaris atau pengawas
Itu pada saat itu ya. Dan itu hakim memutuskan bahwa itu persoalan kualitatif itu. Iya, betul. Jadi artinya memang yang tadi Buya sebutkan bahwa proses menjadi penting karena bukan hanya prosedur yang akan dilihat, karena substansi, keadilan substantif yang akan dicari. Itu bagian pertama. Terus bagian yang kedua yang juga menarik adalah hakim-hakim itu mempunyai peran yang sangat strategis. Kalau belajar dari Nabi Nuh, memang upayanya itu berat karena luar biasa. Cuman Allah kemudian menghadiahkan dia. Nabi Nuh itu menjadi salah satu nabi yang ulul azmi gitu kan. Nah, begitupun mungkin hakim-hakim kita ini kan yang di Mahkamah Konstitusi. Iya, selesai ya. Ya, artinya dengan tekanan yang luar biasa menjadi itu menjadi sesuatu yang kalau dia berani melepaskan diri dari itu, maka dia mungkin menjadi hakim-hakim yang ulul azmi. Kalau dia hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia, dia masuk kelompok yang seperti itu ya. Ya makanya bagi saya sudah terbayang ya, kalaulah seandainya mereka para hakim Mahkamah Konstitusi ini hanya takut kepada Allah ya, kepada Tuhannya gitu ya. Luar biasa. Saya yakin benar ya. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Jadi pesannya, tetapi kalau seandainya dia tidak bisa bersikap seperti itu, dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, ya tentu kesengsaraan lah ya akan menerima mereka ya. Ya jadi makanya seperti saya katakan tadi, acuan yang harus jadi pedoman bagi seorang hakim adalah kebenaran. Bagaimana benarnya secara prosedural, itu. Bagaimana benarnya secara substansial. Kalau dia berpijak ke situ, mengintegrasikan kebenaran prosedural dan substansial dalam agama Islam ya, dia akan ditempatkan oleh Tuhan di suatu tempat mimbar ya, yang bercahaya. Dia akan ditempatkan oleh Allah, hakim yang seperti itu ya, yang berani memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran gitu ya. Nanti dari akhir dia ditempatkan oleh suatu tempat di mana tempat itu bersinar sehingga semua orang terpesona melihatnya. Itulah yang disebut dengan kemuliaan. Waduh, hakim itu dia akan menjadi manusia yang mulia ya di sisi Allah SWT. Ada gelombang yang sedang bekerja, saya sebutnya gelombang, dan ini sekarang mulai kelihatan, yang disebut dengan gelombang amicus curiae. Amicus curiae ya. Sahabat peradilan. Tidak pernah dalam sejarah sengketa pemilihan presiden disertai dengan begitu banyak orang mau terlibat dalam amicus curiae. Saya sebut ada 5, Bu ya. Satu, ada 303 kalangan akademisi yang membuat amicus curiae itu, dan 2 orang hadir ke MK, Profesor Sulis dari UI dan Ubed dari Universitas Negeri Jakarta. Satu. Terus kedua, kalangan budayawan itu juga menulis amicus curiae itu supaya hakim betul-betul menjalankan fungsinya secara yang tadi itu, sebagai negarawan, sebagai keadilannya bukan hanya prosedural tapi substansial. Terus yang ketiga, teman-teman di Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada itu ada satu kelompoknya membuat itu, dan itu mengkoordinir pengajar-pengajar di situ. Terus keempat, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dari 4 perguruan tinggi paling tidak, dari Unpad, Undip, UGM, dan UNAIR. Dan yang terakhir kemarin kami dengar dari Ibu Megawati. Dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan kapasitasnya sebagai ketua partai itu, yang saya tahu, dia juga membuat amicus curiae. Bahkan ada tulisan tangannya yang mendorong gitu ya. Sebagai hakim tidak menjatuhkan palu godam, tapi palu emas. Palu emas ya. Palu emas supaya kemudian dia mensitir Ibu Mega seperti itu, Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Maksudnya mungkin ya proses demokratisasi kita, menempatkan daulat rakyat pada singgasana
kedaulatannya itu menjadi sesuatu. Apa komentar Buya? Cuma pertanyaan saya, kehadiran amicus curiae itu diterima nggak oleh Mahkamah Konstitusi? Biasanya di pengadilan-pengadilan yang lain, kasus Sambo, itu dia juga ada amicus curiae, dan itu diterima oleh hakim. Ya kalau bagi saya itu sangat bagus sekali, karena seorang hakim ya di persidangan dia kan menghadapi terdakwa, ada jaksa penuntut dan ada pembela, ya kan gitu ya. Itu kan jaksa menuntut, didengar tuntutannya oleh hakim, ya kan. Kemudian pembela membela, didengar pembelanya oleh hakim, ya kan. Tapi menurut saya tidak ada salahnya, malah bagus kalau ada orang-orang dan pihak-pihak tertentu yang memang tahu banyak, ya, memiliki ilmu, gitu kan ya, memang berjuang untuk menegakkan keadilan, ya untuk didengar suaranya oleh hakim. Supaya apa? Supaya perspektif hakim semakin lebih komprehensif dan holistik. Gitu. Apalagi dalam konteks MK ini ya Buya ya. Kan konstitusi itu mengatur bukan hanya kedaulatan rakyat, tapi melindungi hak-hak rakyat. Pemilu adalah hak demokratik. Jadi wajar kalau kemudian amicus curiae yang dari sebagian besar atau sebagian masyarakat itu hadir ke pengadilan, saya menyuarakan ada sebagian kepercayaan publik pada proses yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan azas dan prinsip, itu yang dilanggar, sehingga kemudian mereka mengajukan amicus curiae sebagai sahabat peradilan untuk mengajukan. Ya, kalau bagi saya ya, prinsip dalam pemilu yang kita lakukan itu kan lubar dan jurdil ya. Langsung, umum, bebas, rahasia. Itu harus ditegakkan. Dan hakim itu harus melihat apakah prinsip lubar itu sudah terlaksana dengan baik atau belum. Yang kedua adalah jurdil, jujur dan adil. Apakah praktek-praktek politik yang dilakukan dan yang terjadi, yang sudah berlangsung itu sudah berlangsung secara jujur dan adil atau belum? Tuh. Baik. Kalau jujur itu kan lawannya kan dusta kan ya. Banyak nggak dusta-dusta di dalam proses itu gitu. Itu kan perlu diselidiki kan ya. Dan itu harus dibuktikan oleh oleh kelompok yang menggugat ya. Kelompok yang menggugat harus menyampaikan bukti-bukti dusta-dusta yang ada dalam proses. Yang kedua adil. Lawan adil itu kan zalim. Ya, tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Ada nggak dalam proses ini sesuatu yang terkait dengan pilpres dan pileg itu yang sudah keluar dari konteksnya, gitu. Nah, tugas hakim adalah mengembalikan proses ini ke prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati. Itu kan sudah kita sepakati. Luber itu sudah menjadi kesepakatan, judi itu menjadi kesepakatan. Oleh karena itu, tugas hakim adalah menilai, ya, apakah prinsip luber sudah terlaksana, apakah prinsip judi sudah terlaksana, dan untuk dia sampai kepada kesimpulan, dia harus mendengarkan gugatan, permohonan dan permohonan ya, dia harus mendengar permohonan, dan dia juga harus mendengar pembelaan-pembelaan, gitu kan ya. Termohon ya. Ya, beradu argumentasi, beradu bukti, ya di depan pengadilan kan gitu ya. Dan kalau seandainya ada pihak-pihak tertentu yang memang berkompeten, ya ingin memberikan masukan kepada hakim lewat apa tadi, amicus curiae ya. Amicus curiae. Saya rasa itu bagus sekali. Sehingga proses demokrasi kita semakin lebih dewasa, semakin lebih matang ya. Dan bagi saya terpikir tidak hanya pilpres dan pemilu hari ini dan pileg hari ini, tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jangan sampai terulang lagi. Itu namanya orang bodoh. Ada pepatah ya, yang namanya keledai itu ya hanya keledai lah yang jatuh ke lubang yang sama dua kali gitu ya. Jadi kita ke depan menurut saya ya, pileg kita di masa depan dan pilpres kita di masa depan ditentukan oleh sikap hakim hari ini, sikap hakim Mahkamah Konstitusi hari ini. Apalagi sebentar lagi kita mau pilkada nih Bu ya, pemilihan kepala daerah tuh di 400 lebih
Nah, itu kan. Itu bukan hanya di pusatnya, nanti kalau bisa rusak semua kalau nggak. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan itu adalah money politik. Iya kan? Iya. Kenapa money politik ini dilarang ya? Karena yang namanya money politik itu kan menyogok orang ya. Apalagi yang disogok itu adalah orang-orang miskin. Nah, saya teringat akan nasihat ada Profesor Dr. Aliafi kepada saya, almarhum ya. Mantan ketua MUI. Beliau adalah mantan ketua MUI dan beliau juga seorang tokoh karismatik dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan sementara saya kan dari Muhammadiyah. Nah, saya minta beliau, Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman di Majelis Ulama Indonesia menjadi Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Tolong nasihatin saya. Lalu beliau setengah jam lebih menasihatin saya, dan salah satu yang menarik sekali bagi saya itu begini. Ada kata-kata orang arif yang harus kamu camkan baik-baik. Atau apa itu Pak Kiai? Lalu Pak Kiai itu menyatakan begini dalam bahasa Arab ya. Ya'ti man syi'ta fa innaka amiruh. Was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Kalau kata-kata ini saya terjemahkan secara bebas dan saya rumuskan dalam bentuk teori kausalitas, jika titik-titik maka titik-titik, kata setelah jika menjadi sebab, kata setelah maka menjadi akibat. Maka artinya itu begini. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, kita memberi rakyat miskin uang supaya memilih kita itu ya, maka engkau akan bisa memerintah-merintah. Dan jika engkau minta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi tawanannya. Pertanyaan saya, banyak enggak rakyat ini yang diberi oleh para politisi di negeri ini? Kalau banyak, ya berarti banyak pula lah yang ikut yang memberi itu. Itu kan ya. Banyak enggak elemen-elemen masyarakat yang minta-minta kepada para politisi? Kalau seandainya mereka minta-minta, ya mereka akan jadi tawanan dari orang yang memberi dia tersebut. Dan fenomena itu menurut saya di dalam Pilpres dan Pileg ini ya sangat mengemuka menurut saya ya. Jadi kesimpulan saya, Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini, tapi maaf ya, menurut saya jauh lebih jelek dari pemilu-pemilu sebelumnya, menurut saya. Tapi saya bisa saja salah ya, saya bisa saja salah. Tapi dalam kesimpulan saya, hasil pengamatan saya, Pilpres dan Pileg tahun 2024 kualitasnya sangat rendah sekali, dan itu menurut saya berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Oleh karena itu menurut saya dari kalangan warga bangsa ini harus ada yang bersuara dengan lantang supaya hal-hal yang seperti ini dihentikan. Dan kalau seandainya ada anggota legislatif menang karena melakukan praktik tidak terpuji tadi itu, atau siapa sajalah, ya maka menurut saya kursi yang dia perdapat itu tidak menjadi hak dia itu. Ya, imbangnya begini, analognya begini. Jika seandainya ada seseorang memiliki harta, tapi harta itu dia perdapat dengan cara yang tidak benar menurut agama dan tidak benar menurut hukum yang berlaku, maka harta itu tidak bisa dia klaim sebagai milik dia. Tapi kalau harta itu dia perdapat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku, maka harta itu menjadi hak dia. Dan semua orang harus menghormatinya. Begitu juga dengan jabatan. Kalau ada orang yang mendapatkan jabatan, merebut jabatan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan tidak dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka jabatan itu tidak menjadi hak dia. Gitu. Tapi kalau seandainya dia itu mendapatkan jabatan itu
karena melalui cara yang dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh hukum, maka jabatan itu menjadi hak dia dan semua orang harus hormat dan menghormati jabatan tersebut. Ini dalam. Seorang yang mendapatkan kekuasaan, tapi dengan cara-cara yang mengingkari azas dan prinsip, dia tak pantas mendapatkan jabatan itu. Dan hakim yang memeriksa kasus-kasus atau permohonan yang mempersoalkan inkonsistensi atau pelanggaran azas dan prinsip mempunyai peran strategis untuk menghentikan proses itu atau membuat gelap bangsa ini. Inilah cara kita membangun kewarasan bersama Buya Anwar Abbas. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.